Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Farahah Kamila Tunuha dari program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu asesmen pada ranah afektif. Asesmen atau penilaian merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan juga pencapaian siswa. Biasanya, ketika seorang guru mendengarkan kata asesmen, yang langsung terfikirkan adalah mengisi rapor. Dari hasil mengisi rapor, guru mendapatkan nilai siswa mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Lalu, apa itu asesmen afektif? Asesmen afektif adalah penilaian yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian afektif ini membantu untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan sikap, nilai-nilai, dan moralitas siswa. Apa tujuan dari asesmen afektif? Tujuannya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek emosional, sikap, minat, dan nilai-nilai pada siswa. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pendidikan dapat secara aktif membantu dalam pembentukan karakter siswa, seperti mengembangkan empati, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepedulian sosial. Lalu bagaimana peran guru dalam asesmen afektif? Guru berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Seorang guru tidak hanya mengajarkan konsep dan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, etika, dan perilaku yang baik. Dengan memberikan contoh yang baik dan memberikan pembinaan moral, guru membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki integritas. Selanjutnya, konsep penilaian ranah afektif. Konsep asesmen afektif didasarkan pada pemahaman bahwa emosi, sikap, dan nilai-nilai yang kita miliki memainkan peran penting dalam pengalaman dan perilaku kita. Beberapa konsep utama dalam penilaian ranah afektif adalah: yang pertama, emosi. Emosi merujuk pada pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan seperti sukacita, sedih, marah, takut, dan kaget. Penilaian ranah afektif mencoba untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis emosi yang mungkin muncul dalam suatu konteks tertentu. Yang kedua adalah sikap. Sikap mencakup penilaian atau evaluasi emosional individu terhadap objek, orang, gagasan, atau situasi tertentu. Penilaian asesmen afektif dapat digunakan untuk mengukur sikap individual terhadap berbagai hal. Yang ketiga adalah nilai-nilai. Nilai-nilai mencerminkan keyakinan atau prinsip yang dipegang oleh individu. Penilaian ranah afektif dapat memperhatikan nilai-nilai yang mendasari emosi dan sikap individu, serta mencoba untuk mengidentifikasi dan mengukur nilai-nilai yang relevan dalam suatu konteks. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran dalam asesmen afektif dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk kuesioner, skala Likert, wawancara, atau observasi perilaku. Pengukuran seringkali meminta individu untuk menyampaikan perasaan, evaluasi, atau preferensi mereka melalui respon verbal atau non-verbal. Yang terakhir adalah analisis data. Data yang dikumpulkan dari penilaian ranah afektif kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam emosi, sikap, atau nilai-nilai individu. Ini dapat melibatkan metode statistik atau analisis kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang respon afektif individu atau kelompok. Bagaimana cara guru mengembangkan asesmen afektif? Nah, berikut merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam mengembangkan asesmen afektif. Yang pertama, mendengarkan dan memberi perhatian. Guru perlu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika siswa berbagi cerita, masalah, atau perasaan mereka. Hal ini menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa yang dapat membantu membangun hubungan yang kuat yang mengembangkan keterampilan sosial. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Guru dapat secara eksplisit mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Ini termasuk mengajar mereka tentang pengelolaan emosi, berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, memecahkan masalah, dan mengembangkan empati. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengemukakan pendapat, mengambil inisiatif,
mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka, dapat meningkatkan rasa memiliki, dan penghargaan diri. Yang keempat, menggunakan pemodelan perilaku yang positif. Di sini, guru menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan perilaku yang positif dalam mengelola emosi dan berinteraksi dengan siswa serta orang lain. Yang kelima, dapat menggunakan teknik refleksi dan evaluasi. Melalui refleksi, siswa dapat belajar mengenali emosi mereka, mengidentifikasi pemicu emosi, dan mengembangkan strategi pengelolaan emosi yang sehat. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kelas, kegiatan sosial, dan proyek kolaboratif yang akan membantu mereka merasa dihargai dan penting. Yang ketujuh, membangun hubungan yang positif dengan orang tua. Guru berkomunikasi secara teratur dengan orang tua siswa dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan. Yang terakhir adalah menyediakan waktu dan ruang untuk berekspresi. Guru perlu memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk berekspresi secara kreatif, baik melalui seni, musik, gerakan, atau kegiatan lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengungkapkan emosi, mengembangkan kreativitas, dan mengenali kekuatan juga minat pribadi pada diri siswa. Dapat disimpulkan bahwasanya penilaian ranah afektif merupakan alat yang penting dalam pendidikan untuk mengukur dan memahami aspek emosional dan sikap pada siswa. Dengan ini, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi sosial, nilai-nilai positif, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.